Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliyya wa lam yazal fi ulahu saniyya. Idza amaltahu wajadtahu maliyya wa idza ahadtahu wafiyya. Qatratun min bahri judihi tumli'ul arda rayya wa nazaratun bi aini rahmatihi tusayyirul kafira waliyya. Al-jannatu liman ata'ahu walau abdan habasyiya wan naru liman asahu walau syarifan qurasyiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya lahu min nabiyyin law ra'aitahu la ra'aita wajhan qamariyya wa habiban azhariyya. Amma ba'du. Teman-temanku semua yang disayangi Allah dan dimuliakan Allah, pada pagi hari menjelang terbitnya mentari, kita puja dan puji Allah sampai saat dan detik ini atas aneka macam nikmat, corak ragam rahmat yang Allah pertontonkan di depan mata kita semua. Sebagaimana Allah pancarkan mentari pagi yang menerpa wajah kita. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang terus bisa menambah kualitas syukur kita, bisa menambah kualitas pujaan kita kepada Allah. Salawat dan salam pun senantiasa kita tuturkan selalu kepada manusia yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi, melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita, melebihi cinta kita kepada anak dan istri kita. Meskipun anak dan istri kita di rumah, khususnya anak kita yang menjadi belahan jantung, buayan hati, penerus sejarah, pelanjut cerita dari keluarga kita, kita lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah dari dasar cinta kita ini, Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai, yaitu bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku semua, berangkat daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan tatkala Allah berfirman, berkata kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan aktor utama di muka bumi ini, menjadi pemeran utama di panggung sandiwaranya Allah bernama dunia. Meskipun ada komplainan para malaikat ketika itu, kenapa Allah akan menjadikan manusia sebagai aktor utama di muka bumi ini? Tentunya malaikat tahu cikal bakal buatan manusia, bahwa manusia mempunyai karakter akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Manusia akan membuat kerusakan di muka bumi. Manusia bahkan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Tetapi teman-temanku semua, bahwa manusia Allah ciptakan di panggung sandiwara Allah bernama dunia ini dengan bermodalkan akal dan pikiran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah sempurnakan manusia, yaitu dengan aku karuniakan akal. Secara jasmani kita tidak bedanya dengan hewan, tetapi secara psikis Allah melebihkan kita dengan mengkaruniakan akal yang kita gunakan untuk berpikir. Karena akal ini manusia bisa mencerna,
Manusia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Bahkan manusia bisa membedakan mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Namun semuanya itu tidak akan stabil. Karena apa? Ada faktor yang menggoda manusia. Yang ini yang sudah menjadi kudratullah, yang ini sudah menjadi sunnatullah. Syaitan, iblis menggoda manusia. Sehingga apa? Sehingga manusia mempunyai pikiran yang tidak sehat, yang tidak distabilkan dengan keimanan dan keilmuan. Makanya manusia sangat beruntung kalau manusia itu mengisi memori pikirannya dengan ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, yang bisa menopang kekuatan iman. Kalau iman sudah ditopang dengan keilmuan yang berpancar dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, iman bisa membedakan dan bisa menjadi tameng, bisa menjadi perisai yang kuat dalam mengantisipasi godaan iblis dan syaitan. Teman-temanku semua yang dimuliakan Allah, dari dasar ini marilah kita jaga kredibilitas kita sebagai manusia, makhluk yang paling baik, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala dengan akal pikiran kita. Jangan kita rusak pikiran kita itu. Kita rusak dengan kita mengkonsumsi narkoba yang bisa merusak akal pikiran kita, menjadi rusak. Tidak bedanya kita dengan hewan kalau pikiran kita sudah rusak. Kita masukkan virus-virus atau bakteri-bakteri yang akan merusak pikiran kita. Dengan apa? Dengan berjudi dan sebagainya, yang Allah larang, yang Allah menentang keras dengan statementnya dalam Al-Quran. Dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat yang Allah sangat murkai. Nah sekarang ini banyak orang yang tidak menyadari karena tidak stabil imannya, tidak ditopang dengan keilmuan yang bermanfaat. Dia berjudi, dia taruhan bola internasional, bola dunia yang sedang dipertandingkan sekarang ini. Tanpa terasa dia berjudi. Dia tidak tahu bahwa judi itu sangat mengundang murka dari Allah. Semuanya kelihatan dari setiap daerah. Kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Apakah Allah satu saat akan menurunkan musibah, akan menurunkan azab, akan menurunkan teguran kepada kita karena kita berbuat maksiat tapi kita tidak tahu, karena kita tidak pernah belajar mungkin. Innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan. Allah sudah berfirman seperti itu, bahwa itu adalah perbuatan syaitan, bahwa itu adalah hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Wa man naqamu illal azab. Tidak ada perbuatan dosa kecuali azab yang Allah turunkan. Gerangan azab apalagi yang Allah akan turunkan di negeri kita? Kalau maksiat kita lakukan tanpa kita sesali, malah kita tertawa-tawa berbuat maksiat. Ada aktor, ada aktris yang melakukan video mesum, kita lihat, kita menikmatinya, tanpa terasa itu pun adalah perbuatan maksiat. Subhanallah, na'udzubillah. Ya Allah, ya Karim, Engkau yang maha sayang kepada hambamu, Engkau yang menjadikan kami sebagai khalifah. Mantapkanlah ya Allah, jadikanlah kami khalifah yang paling baik di muka bumi ini, khalifah yang bisa bermanfaat kepada lingkungan, kepada manusia dan kepada yang lainnya, khalifah yang siap mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan di muka bumi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ya Karim, Engkau yang maha bijaksana. Ya Rahim, Engkau yang maha sayang. Sayangilah sekali lagi hambamu ini. Tuntunlah kami ya Allah menuju rel atau jalan yang Kau ridhoi, jalan yang penuh dan syarat dengan syariatmu, syariat Islam. Jangan Kau biarkan kami ya Allah berdiri di jurang neraka. Jangan Kau biarkan kami ya Allah berdiri di tepi jurang neraka. Teman-temanku semua yang dimuliakan Allah, kita sudah banyak mengetahui. Terkadang kita sudah tahu hukumnya, tetapi kita melaksanakannya, kita melakukannya, kita durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat janji Allah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada mengingatku, tidak mau patuh atas perintahku, tidak mau menuruti atas skenario yang aku berikan berupa Al-Quran dan hadis, malah dia menentangnya, ma'isyatan donka, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sangat-sangat sempit.
biarpun rumah bertingkat, uang berlipat, mobil mengkilat, kadang-kadang tidak lepas istrinya 4, tetapi ma'isyatan donka, karena jauh dari Allah, tidak mau beribadah, tidak mau mengingat Allah, kehidupannya sempit, kesana masalah, kesini problema, mau bunuh diri, malu. Inilah kalau kita berpaling, konsekuensi yang kita berikan, konsekuensi yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala adalah ma'isyatan donka. Bukan hanya di dunia Allah memberikan kehidupan yang sempit, bahkan di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah bangkitkan kita dalam keadaan buta di padang mahsyar nanti. Ya Allah, yang melek, yang melihat saja bingung bagaimana kita dibangkitkan dalam keadaan buta, sementara medannya kita tidak hafal, padang mahsyar yang begitu dahsyat luar biasa. Teman-temanku semua, hidup hanyalah sementara, hidup hanyalah sekejapan mata. Tanpa terasa kita sekarang ini masih mengingat memori dahulu masih kita kecil, tahu-tahu sekarang sudah punya anak, sebentar lagi kita punya cucu, sebentar lagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sekarang kita perhatikan, kita introspeksi, kita bercermin diri kita, uban sudah mulai bertabur, gigi satu demi satu sudah mulai gugur, kulit kita sudah mulai kendur, mata kita penglihatannya sudah mulai kabur. Itu tandanya kita sudah dekat sekali dengan liang kubur. Kita akan masuk ke liang kubur, istana akhirat yang harus kita lalui dengan proses kematian. Sebelum Israel mendatangi kita, sebelum ajal menjemput kita, sebelum kubur menjadi istana kita, masih banyak kesempatan. Ayo kita kembali ke jalan Allah. Ingat janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa di antara kita yang bertakwa kepada Allah? Wa may yattaqillah, siapa kita yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi, jalan keluar bagi setiap problema yang kita alami, yang kita hadapi. Solusi yang terbaik adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sampai di situ, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Juga Allah memberikan rizki bagi siapa saja hambanya yang bertakwa, rizki yang tidak disangka-sangka, rizki sehat, rizki zahir, rizki batin Allah kasih. Kuncinya kita bertakwa, kita beribadah, kita patuh atas skenario Allah. Mudah-mudahan kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang penuh alpa dan dosa, Allah jadikan kita manusia yang senantiasa menyadari dari setiap kesalahan kita. Kita hapus kesalahan kita dengan kita taubat kepada Allah. Khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Ya Allah, di penghujung tausiah pencerahan hati di pagi hari yang cerah ini, ampunkanlah segala bentuk dosa hamba ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dari kesalahan hamba. Izinkanlah hamba untuk bertaubat sebelum Israel mendatangi hamba, sebelum kubur menjadi istana hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.